Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, kelas PTI 5A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum pembelajaran TIK. Poin yang pertama, hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, Information and Communication Technologies, adalah payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, barang penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelola informasi. Nah, di sini ada juga teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengguna alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah dua buah konsep atau dua buah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Nah, di sini ada pendekatan teknologi informasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada distopian. Distopian itu berasal dari kata distopia, yang artinya aliran yang sangat hati-hati untuk mengatakan curiga dan berprasangka negatif terhadap teknologi. Yang poin kedua ada neofuturis. Nah, pengertian ini, aliran ini merupakan refleksi dari warisan tak terkendali dari gelombang pertama futurisme. Dan yang terakhir teknorealis. Teknorealis adalah aliran penengah antara distopian dan neofuturis. Jadi pengertian ini tidak termasuk distopian dan tidak termasuk juga neofuturis. Jadi antara pertengahan dari dua poin itu. Selanjutnya, strategis perencanaan teknologi informasi dan komunikasi adalah rencana yang disusun untuk mengelola data, mengembangkan aset IT suatu organisasi. Strategi ini mencakup berbagai langkah-langkah untuk mencapai tujuan organisasi dalam pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa elemen penting dalam perencanaan ICT meliputi: yang pertama, penilaian kebutuhan. Nah, artinya memahami kebutuhan organisasi dan pengguna dalam konteks teknologi informasi. Yang kedua, tujuan dan visi. Menentukan tujuan jangka panjang dan visi penggunaan teknologi informasi. Yang ketiga, anggaran. Untuk menyusun anggaran yang sesuai untuk investasi teknologi informasi. Yang keempat, infrastruktur teknologi informasi. Mengidentifikasi teknologi dan perangkat yang dibutuhkan. Yang kelima, keamanan. Menyusun kebijakan keamanan untuk melindungi data dan sistem. Yang keenam, sumber daya manusia adalah melakukan pelatihan dan pengembangan staf teknologi informasi. Yang ketujuh, penyelarasan dengan bisnis. Artinya, memastikan teknologi informasi mendukung tujuan bisnis organisasi. Dan yang kedelapan, evaluasi dan pemantauan. Terus menganalisis, memantau, dan mengevaluasi implementasi strategi untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi strategi perencanaan ICT yang baik membantu organisasi mengoptimalkan efisien, meningkatkan pencapaian tujuan bisnis mereka melalui pemanfaatan teknologi informasi. Nah, di sini juga poin yang kedua ada hakikat pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup berbagai komponen seperti tujuan pembelajaran,
materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Secara singkat, kurikulum adalah panduan yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk merancang dan mengelola proses pembelajaran agar siswa dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengembangan kurikulum. Untuk mengembangkan kurikulum adalah proses perencanaan, perancangan, dan implementasi suatu rencana pendidikan yang mencakup materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, serta tujuan pendidikan. Ini melibatkan sejumlah langkah-langkah penting, termasuk analisis kebutuhan, penelitian tujuan, penentuan tujuan, perencanaan kurikulum, implementasi, evaluasi, dan revisi. Itulah tahapannya. Proses pengembangan kurikulum bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Ini memainkan peran penting dalam menjadi pendidikan dan memastikan bahwa siswa dapat mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Yang poin C, kurikulum dan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memegang peran yang penting, terutama setelah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, di mana komputer menjadi bagian integral di dalamnya. Teknologi pendidikan dan berbagai alternatif pendidikannya untuk masa sekarang dan masa yang akan datang mendorong pengajar memanfaatkan seoptimal mungkin menggunakan komputer tersebut di bidang pendidikan. Di sini juga ada kurikulum online. Pengembangan kurikulum online memerlukan perencanaan yang hati-hati dan studi kelayakan yang matang agar pengembangan ini mampu menjawab berbagai permasalahan dalam pendidikan, dunia kerja, dan keilmuan. Terlebih dahulu dilakukan penentuan pelajaran online untuk keberadaan kurikulum online dan kemudian menentukan bagaimana cara untuk mengembangkannya. Poin yang ketiga di sini saya ada tujuan pengembangan kurikulum. Hierarki tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional, ada juga tujuan sekolah, terus ada juga tujuan mata pelajaran, tujuan pembelajaran. Nah, langsung saja. Yang poin B-nya klasifikasi tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom. Perumusan aspek-aspek kemampuan yang menggambarkan output peserta didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi berdasarkan taksonomi Bloom. Aliran Peter et al. 2001, Bloom menamakan cara mengklasifikasi untuk dengan The Taxonomy of Education Objective. Menurut Bloom, tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dominan, yaitu daerah, aspek, ranah, atau matra. Yang A, domain kognitif, yang artinya berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan intelektual berpikir. Yang kedua, dominan afektif, artinya berkenaan dengan sikap, kemampuan, dan penguasaan segi-segi emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai. Yang terakhir, domain fisikomotor, berkenaan dengan keterampilan atau gerakan. Nah, jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir, materi ini memberikan pemahaman yang sangat baik tentang pentingnya pendidikan dalam memberikan bekal kemampuan untuk mengembangkan diri. Nah, saya setuju dengan penekanan pada 4 pilar belajar dan perlu sistem kurikulum yang tepat disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pentingnya dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran juga ditekankan dengan baik. Dan saya setuju juga dengan pendapat bahwa pengajar perlu terlibat aktif dalam proses pendidikan. Supaya apa? Supaya pengajar itu tidak sembarangan mengajar kepada muridnya. Jadi apa yang disampaikan pengajar itu benar-benar ilmu yang sudah tertera
sanadnya gitu. Berkolaborasi dengan peserta didik, jadi tidak pengajar saja yang berbicara. Kan sekarang menggunakan kurikulum merdeka, apalagi sekarang menggunakan kurikulum merdeka itu harusnya kebanyakan yang berbicara itu peserta didik. Nah, sedangkan pengajar itu mengasih clue-nya doang, jadi sedikit lah, dan memahami kebutuhan mereka. Pembelajaran online juga perlu didukung dengan pengembangan strategi belajar yang efisien dan fasilitas individual untuk peserta didik. Penggunaan alat-alat teknologi rendah seperti email, bulletin board, chat room, whiteboard, dan online grade books juga penting dalam menciptakan lingkungan belajar online yang baik. Namun saya harap dapat memberikan lebih banyak contoh konkret atau studi kasus yang mendukung argumen-argumennya. Hal ini akan membantu pembaca untuk lebih memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang dibahas dalam materi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.